Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Saya Rohana Nurul Lutfiani dari kelas PKMI 3B Universitas Sains Al-Quran. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan alam. Di video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, kelas 4. Cara menghasilkan bunyi pada benda. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh sumber bunyi antara lain alat musik. Yang pertama, biola. Senar biola yang digesekkan menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Yang kedua, marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Yang ketiga, gendang. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Pendengaran manusia. Telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi dari telinga adalah alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga atau saluran pendengaran. Daun telinga tersusun dari tulang rawan. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Yang kedua, lubang telinga terletak di pangkal daun telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Yang ketiga, liang telinga atau saluran pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada ilang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Berikutnya, tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Telinga dalam. Yang pertama, saluran setengah lingkaran berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Selanjutnya, saluran eustasius berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Berikutnya, koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Yang terakhir, saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Ayo teman-teman, perhatikan bagian-bagian telinga pada gambar berikut ini. Proses mendengar bunyi. Proses mendengar bunyi dimulai dari getaran dari sumber bunyi
Selanjutnya, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, kemudian gelombang bunyi merambat ke liang telinga, kemudian bunyi menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya, getaran ilang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 hingga 20.000 Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Berikut adalah cara-cara merawat telinga. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Jangan menggorek-gorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT atau dokter telinga, hidung, dan tenggorokan. Tujuannya untuk dibersihkan. Berikutnya, jika ada suara memekakan telinga, segeralah tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak.